Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Firly Nurfadilah, calon guru penggerak angkatan 11 tahap 2 dari TK Muslimat NU 097 Gandukubu, Ponorogo. Di sini saya akan memaparkan tentang demonstrasi konseptual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Yang sudah kita ketahui, tokoh pendidikan Indonesia yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889, pendiri Taman Siswa, pelopor Merdeka Belajar bagi semua. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan pengajaran bukan sekedar proses mentransfer pengetahuan, tetapi lebih dari itu, pendidikan dan pengajaran adalah upaya untuk memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupannya, baik fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Sebagaimana yang kita sudah ketahui, yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kodrat yang dimaksud di dalam tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu lingkungan tempat di mana anak-anak berada di dalam lingkungan yang bisa membentuk anak untuk bisa memahami kebudayaan dan kebiasaan suatu masyarakat. Dan pada kodrat zaman itu sendiri adalah suatu kondisi perubahan dari waktu ke waktu yang saat ini dialami langsung oleh anak yang situasinya berbeda dari zaman dahulu, dan anak bisa mengikuti perkembangan pendidikan pada saat ini. Dari pemikiran tersebut bahwa sebagai seorang pendidik sebaiknya kita harus mampu membangun pengalaman belajar dari lingkungan sekitar sehingga pembelajaran akan lebih bermakna, konstekstual, relevan, sesuai dengan cara-cara kekinian agar sesuai dengan zamannya supaya anak bisa bertanggung jawab, bersopan santun, dan beretika. Pembelajaran yang sesuai menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpusat pada murid, mengikuti perkembangan zaman, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan perkembangan budi pekerti, dan berfokus pada proses bukan hasil. Dari pemaparan sebelumnya, pembelajaran sesuai Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menghamba pada anak sebagai bentuk tuntutan kepada anak untuk menjadi fasilitator, motivator, dan menuntun perubahan pada anak yang dahulu tidak tahu menjadi tahu, sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bisa membentuk budi pekerti yang lebih baik agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan beretika. Budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karya, afektif, sehingga menghasilkan karya psikomotor. Sehingga jika seseorang pendidik mampu melakukan secara holistik dan seimbang, maka menurut Ki Hajar Dewantara akan menjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak memiliki kesadaran diri yang utuh pada dirinya. Implementasi dalam pembelajaran yang berpusat pada murid yaitu dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, nyaman dalam setiap proses pembelajaran. Saya berusaha untuk mengimplementasikan berbagai metode pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memaksimalkan olah cipta, olah karya, dan olah karsa. Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya berharap bisa mengoptimalkan peran guru sesuai trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, Ingarso Sungtulodo, yang artinya menurut semboyan ini adalah guru mampu menjadi pemimpin yang berada di depan, maka pemimpin harus mampu memberikan contoh baik secara sikap, perilaku, kebijakan maupun pemikirannya. Trilogi pendidikan yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karso,
yang berarti di tengah-tengah memberi inspirasi, yaitu peran guru menurut semboyan ini adalah guru harus mampu menjadi penuntun anak untuk memberikan motivasi kepada anak untuk membangun cita-cita yang ingin dicapai anak. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu Wuri Handayani yang berarti di belakang memberikan dorongan. Peran guru menurut semboyan ini adalah guru mampu menjadi panutan anak untuk memberikan dorongan dan arahan pada anak untuk menggapai cita-cita dan mendorong potensi yang dimiliki anak. Maka, guru harus bisa memahami karakter anak yang berbeda-beda. Maka dari itu, agar pelaksanaannya bisa sesuai dengan realita, maka harus diimbangi dengan peran murid, harus mempunyai kemauan dan kesempatan belajar untuk mengembangkan potensinya agar bisa bersaing dalam tantangan global. Alhamdulillah, semoga video ini dapat memberikan penjelasan tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Terima kasih kepada fasilitator Ibu Titi dan pengajar praktek Bu Yunita Rahmawati. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.